Okay, so hey everybody, welcome back to my YouTube channel, Jenny Study Hub. Dan sebelumnya kenalin nama aku Jenny, dan hari ini aku akan melanjutkan video part 2 evaluasi tryout ruang guru reguler pada tahun 2025, khususnya di tryout ketiga. Nah, buat teman-teman yang mau PDF-nya nanti bisa komen aja di kolom komentar dan aku akan langsung kasih link drive-nya karena kadang aku suka lupa kalau misalnya nggak ditanya, oke? Jadi buat teman-teman yang mau nonton video part satunya, bisa dicek di videoku sebelumnya. Oke, jadi kita lanjut ke soal nomor 16 sampai 19. Karena nomor 20 ini bahasa Panda dan cukup ribet gitu ya. Jadi sampai 19 saja. Nah, untuk soal nomor 16, dia ditanyakan terkait kalimat yang tepat untuk mengungkapkan kembali gagasan kalimat nomor 7. Di sini kita berbicara mengenai pengungkapan kembali sebuah gagasan, khususnya di gagasan pada kalimat nomor 7. Nah, kita lihat di sini, menurut UU nomor 22 tahun 2019, lalu lintas dan angkutan jalan, kaca spion merupakan salah satu komponen penting yang wajib pada kendaraan bermotor. Nah, teman-teman, intinya dua informasi atau informasi yang ada pada kalimat 7, dia nih harus tetap sama gitu. Ketika kita ingin mengungkapkannya kembali. Apa informasinya? Nah, ini informasi yang pertama. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini informasi yang pertama. Lalu informasi yang kedua itu dia bilang bahwa kaca spion ini merupakan salah satu komponen penting dalam kendaraan bermotor. Jadi, dia itu harus mencakup dua informasinya ini. Kita lihat dari opsi yang pertama. Berdasarkan UU nomor 20 baba dia udah benar ya. Komponen yang wajib ada pada kendaraan bermotor itu adalah kaca spion. Nah, apakah kira-kira ini benar? Nah, sebenarnya untuk pemenuhan informasi pertama dia sudah benar. UU nomor 22 tahun 2019 dia udah benar, tapi dia itu tidak ada bilang salah satu ya. Karena ini dia masih dalam bentuk komponen yang wajib. Padahal kalimat awalnya itu dia bilang ada salah satu ya. Nah, lalu berarti ini yang salah. Kita lanjut ke opsi yang B. Salah satu komponen yang harus ada, ya, salah satu komponen yang harus ada pada kendaraan bermotor menurut UU nomor 22 tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah kaca spion. Nah, di sini dia kedua informasinya itu sudah terpenuhi. Informasi yang pertama itu dia UU nomor 29 tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sama yang kedua itu tentang salah satu komponen yang harus ada, yakni kaca spion. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah opsi yang B. Oke, semoga dapat dipahami. Nah, kita lanjut ke nomor 17. Nah, di sini ditanyakan terkait apa sih makna yang lebih sempit gitu kan ya. Sehingga kita akan lebih berfokus ke hipernim dan juga kira-kira ada yang masih ingat? Ya, hiponim. Nah, teman-teman, intinya hipernim ini merupakan yang lebih luas. Sedangkan hiponim ini dia yang lebih sempit. Nah, apa maksudnya lebih luas lebih sempit ini? Lebih luas misalnya kalian punya buah, lalu hiponimnya ini ya ada jeruk, mangga, apel, strawberry, nggak level, sorry. Ya intinya seperti itu lah ya. Dia sempit sama yang luas gitu cakupannya di sini. Nah, sehingga kita lihat khususnya pada kalimat 5, apa sih makna yang lebih sempit dari kata knalpot gitu kan? Kita baca tuh kalimat nomor 5. Tidak hanya itu, ada pula modifikasi bagian motor lain seperti mengganti knalpot standar motor menjadi knalpot brong dan mengubah rangka motornya. Dan di sini disebutkan ya bahwa knalpot knalpot itu ada cirinya, ada jenisnya itu standar dan juga brong ya, knalpot brong. Sehingga makna lebih sempit dari knalpot itu ada knalpot standar atau knalpot brong. Dan jawabannya itu adalah yang A. Intinya itu dia lebih ke jenis-jenis dari knalpotnya gitu loh. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 18. Nah, di soal nomor 18 ini dia ditanyakan terkait
mana sih kalimat yang tidak padu dengan teks. Nah, ketika kita berbicara mengenai kalimat yang tidak padu, ya kita harus tahu gitu kan gagasannya. Dia itu mostly bahas tentang apa sih gitu. Kalau misalnya udah ada satu kalimat nih yang seperti tidak mendukung isi bacaan atau bisa dibilang kerennya itu kalimat yang sumbang, berarti dia bisa dibilang kalimat yang tidak padu. Oke, kita lihat di sini bahwa dia lebih berdiskusi terkait kaca spion ya. Di sini dia membahas kaca spion, lalu dia di sini juga bahas kaca spion lagi, lalu mana dia lagi ya kaca spion? Ya kaca spion, banyak ya kaca spion. Intinya di sini dia lebih membahas ke kaca spion. Sehingga kita cari kalimat mana yang tidak membahas itu sama sekali. Atau walaupun dia bahas, dia tuh nggak nyambung gitu kan. Nah, kalimatnya itu ada di, kira-kira ada yang tahu? Nah, kita lihat opsinya terlebih dahulu agar mempermudah kita dalam mengeliminasi jawaban gitu kan ya. 1, 3, 5, 8, 11. 1, 3, 5, 8, dan 11. Nah, kita lihat dari kalimat nomor 1. Nah, tentu ini udah benar ya, karena dia membahas tentang kaca spion. Lalu yang ketiga, selain itu tidak sedikit yang menganggap bahwa kaca spion bawaan pabrik membuat motor tidak terlihat keren. Nah, akibatnya berarti ini dia masih nyambung dengan kalimat nomor 3. Oke? Nah, yang nomor 4 berarti dia tidak sumbang, benar ya? Nah, ini yang menjadi permasalahan. Tiba-tiba di kalimat nomor 5, dia membahas tentang apa, teman-teman? Ya, knalpot brong. Ya, sehingga bisa dibilang bahwa kalimat 5 ini adalah kalimat yang sumbang atau dia tidak padu dengan gagasan. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah opsi yang C. Oke? Nah, kita lanjut. Berikan warna lain. Pink ya. Hubungan antara knalpot brong dengan berisik pada kalimat 5 memiliki kesamaan dengan hubungan antara. Kita lihat kalimat 5 lagi. Wah, ini juga udah ditandain ya. Nah, tidak hanya itu, ada pula yang memodifikasi bagian motor lain, seperti mengganti knalpot standar motor menjadi knalpot brong yang berisik. Nah, intinya tuh kan knalpot brong ini menjadi berisik. Ya, dia lebih ke sebab adanya knalpot brong itu dia menjadi lebih berisik. Sehingga dia hubungannya itu adalah kausalitas. Nah, di sini kita lihat ya, hajatan dan kondangan dia kurang tepat ya, karena di sini dia konotasinya itu negatif ya. Lampu merah dan macet juga kurang tepat, karena tidak selamanya lampu merah itu menyebabkan kemacetan. Nah, barang bermerek mahal juga belum tentu benar gitu kan ya. Nah, gas belerang dia bisa menyebabkan bau kentut. Nah, ini dia baru benar ya. Karena saya juga baru tahu nih bahwa ternyata gas belerang itu dapat menyebabkan bau kentut seperti itu. Nah, sedangkan polusi udara dan karbon dioksida ini dia lebih ke karena adanya banyak karbon dioksida baru dia ke polusi udara. Sehingga dia nih terbalik gitu ya teman-teman. Nah, sehingga jawaban yang tepat itu adalah opsi yang D. Gas belerang menyebabkan bau kentut. Sama dengan knalpot brong menyebabkan suasana itu menjadi berisik. Oke, sekian video part 2 pembahasan PPU ya. TO ketiga Ruang Guru Reguler 2025. Semoga dapat membantu teman-teman. So, see you on the next study session with me, Chenny, in Chenny Study Hub. Bye-bye!